imunisasi itu memasukkan bibit penyakit yang sudah dilemahkan kadarnya. Kalau kita imunisasi berarti kita dimasukkan di vaksin. Bisa ditetes di mulut, langsung bisa disuntik atau injeksi. Jadi itu sebetulnya adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan. Tujuannya apa imunisasi itu? Satu, membuat tubuh kita menjadi kebal dari penyakit. Yang pertama. Yang kedua, dapat membunuh penyakit-penyakit yang ada. Itu adalah manfaat dari apa tadi? Imunisasi. Itu menurut para ahli kesehatan. Nah, jenisnya imunisasi itu apa? Banyak. Ada imunisasi hepatitis, ada polio, ada campak, ada apa lagi? Kalau yang biasa mengimunisasikan apa lagi? Apa? Ya pokoknya menunggu lah. Itu tujuannya semuanya adalah agar tubuh bayi tersebut atau tubuh kita itu kebal dari berbagai macam penyakit. Kalau imunisasinya polio, ya ben gak kena virus polio. Sebetulnya itu adalah virus yang telah dilemahkan kadarnya. Hasilnya kan dasaan dari itu. Dan setelah kita dimasukin polio, maka harapannya adalah vaksin itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh tersebut. Makanya dia kebal terhadap berbagai macam penyakit. Dia tidak kena virus polio sehingga dia jalannya baik. Atau dengan hepatitis supaya dia tidak kena penyakit hepatitis. Terus apa lagi? Campak atau cacar juga sama. Itu adalah vaksin yang sudah atau penyakit yang sudah dilemahkan kadarnya. Nah, terus vaksin itu halal atau haram? Yang saya ketahui sampai saat ini vaksin itu semuanya haram. Karena apa? Vaksin itu digunakan atau dibikin dari saripatinya. Pertama adalah menggunakan media ginjalnya ketek. Tahu ketek? Apa? Monyet. Salah satunya yang dibikin dari itu. Pernah dengar gak? Belum, makanya tak kayak baju kabar. Jadi vaksin itu salah satunya dibikin dari ginjalnya monyet, lalu dimasukkan ke tubuh kita. Terus bisa juga dengan babi. Jadi saripatinya babi. Jelas karamnya kan. Terus bisa juga dari aborsi bayi yang telah diaborsi. Terus juga bisa dari darah orang yang tertular penyakit infeksi yang notabene penggunaan alkohol, obat bius, terus pil kopro. Jadi manusia yang sudah terkena seperti itu, sampel darahnya diambil, dibikin vaksin, lalu dilebokno oleh bayi-bayi mau. Maka coba jenengan bisa bayangkan, keutamanya ya tadi itu, vaksin itu adalah untuk membuat kita itu kebal dari berbagai banyak penyakit. Karena sudah dimasuki penyakit tadi, virus tadi. Jadi virus itu sudah dimasukkan ke tubuh kita. Virusnya apa? Virusnya alkoholik. Jadi orang yang suka mendem. Ketika dia mati mungkin dalam narapidana, lalu dibawa ke kedokteran, bisa juga diambil ginjalnya, diambil macam-macamnya, diambil sampel darahnya, lalu diramu menjadi vaksin. Bisa dengan yang pertama ginjalnya monyet, juga dari babi, terus dari anak-anak yang diaborsi. Itu menurut syariatnya jelas haram. Tapi kalau cuma itu darurat, ya nggak apa-apa. Terus efek samping yang membahayakan. Dari efek samping, kalau kita tadi kan bahasnya sudah keuntungannya, kemanfaatnya dari vaksin ya. Pertama tadi apa? Membuat tubuh kita menjadi kebal dari penyakit dan bisa membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh. Nah, segala sesuatu kan pasti ada efek sampingnya.
efek sampingnya adalah hal tersebut, vaksin tersebut mengandung merkuri dan itu berbahaya bagi tubuh karena mengandung apa namanya? Zat-zat tersebut berbahaya dan akan memicu cacat otak. Jadi kalau kita imunisasi, karena ada beberapa teman yang terkena kasus imunisasi, akhirnya anaknya menjadi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Itu kan berarti satu, sudah terbukti bahwa memang bahayanya mengandung merkuri tadi, dan itu bisa menyebabkan cacat otak, cacat mental. Makanya karena ketika saya tanya teman saya itu, anak kamu dulu memang seperti itu? Enggak kayaknya. Tapi ketika dewasa menjadi seperti ini, dia itu menjadi kebutuhan khusus. Jadi apa ya namanya? Apa mas? Kebutuhan khusus apa ya? ABK ya mas? Kayak idiot gitu loh mas. Nah seperti itu. Jadi tidak terkontrol. Karena apa? Itu tadi mungkin otaknya terracuni oleh merkuri tadi. Itu bahayanya. Jadi lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Banyak efek sampingnya, akan menyebabkan si bayi merasakan sakit setelah diimunisasi. Biasanya badannya akan menjadi hangat atau panas setelah diimunisasi. Itu efek sampingnya. Terus kekebalan tubuh itu sebenarnya sudah ada pada setiap manusia, tinggal kita menjaganya saja. Kalau tadi imunisasi itu dengan sebuah alasan menjadi kekebalan tubuhnya menjadi bertambah, menjadi ada, sebetulnya kita tanpa imunisasi pun itu Allah sudah memberikan kekebalan tubuh kepada diri kita. Tinggal kitanya saja mau menjaga kekebalan tubuh itu atau tidak, kita rawat dengan baik atau tidak. Ya, itu. Jadi imunisasi itu ada manfaatnya juga banyak madorotnya. Sekarang terserah jenengan mau pilih yang mana, pakai imunisasi atau tidak pakai imunisasi. Sebetulnya kalau tentang cuman kekebalan tubuh, Allah telah memberikan kekebalan tubuh itu sejak kita lahir. Tinggal kita mau memupuknya enggak kekebalan tubuh itu. Bagaimana cara memupuknya? Salah satunya adalah dengan selalu membaca Al-Quran. Ya, itu mas. Ya, terkait imunisasi juga, apakah ada imunisasi secara Islam? Yang saya pernah dengar juga setelah bayi lahir itu cukup dikasih madu ataupun kurma. Ya. Jadi setelah bayi lahir itu memang disunahkan untuk ditahnik. Jadi kita kasih makan madu, yang bakal madu siap-siap, nanti mungkin ada yang beli madu. Terus ataupun kurma, tapi kurma yang baik, jangan kurma yang kupatos itu, kurma yang setengah matang jangan. Jadi itu gunanya adalah untuk memberikan nutrisi pertama kali kepada kita. Itu akan juga membuat, karena nutrisinya yang sangat banyak dari madu dan kurma itu, maka itu adalah salah satu kita menjaganya agar tubuh menjadi kebal juga dalam penyakit. Karena kalau kita kondisinya fit, penyakit apapun tidak bisa masuk mas sebetulnya. Apapun penyakit itu, kalau tubuh kita fit, apapun yang pilek flu, kalau tubuh kita fit, maka kita tidak akan terkena penyakit itu. Nah, dari situ saya lanjutkan dari cerita teman saya tadi. Dia punya anak dua, yang satu dikasih imunisasi, yang satu tidak. Ternyata setelah dia rasakan, yang satu pun menjadi ABK, yang satu jarang sekali terkena penyakit. Itu teman yang bukan dokter. Sekarang saya mempunyai teman seorang dokter, punya anak 3. Anak yang pertama diimunisasi lengkap. Terus anak yang kedua tidak dikasih imunisasi belas. Ternyata berjalannya dengan waktu, anak yang pertama itu malah sering terkena penyakit. Yang kedua itu jarang sekali sakit. Berarti itu menandakan bahwa sebetulnya dengan imunisasi itu tidak ada jaminan kalau menurut saya. Tapi juga jangan nggak perlu ikut-ikutan saya juga nggak apa-apa. Itu khusus untuk pribadi saya. Jadi bukan jaminan dikasihkan imunisasi itu menjadi kebal penyakit. Karena kalau kita telusuri bahwa imunisasi itu adalah bisnisnya
atau programnya teman-teman kita para non-muslim. Luar biasa sekali bisnis dari imunisasi ini, vaksin ini bisa meraup miliaran dalam beberapa jam. Bayangkan sedunia memakai vaksin dengan menggembar-gemborkan bahwa vaksin itu manfaatnya seperti ini seperti ini. Ya wong keder bu, wong sing anaknya pengen sehat, maka dia akhirnya masuk imunisasi. Dari 100 orang mungkin dia yang nggak imunisasi cuma 1, bahkan 1000 orang itu cuma 1. Ini semuanya dulu imunisasi ya? Kelingan nggak? Kelingan imunisasi nggak? Ada sebuah bukti nyata, itu sekarang anak yang lagi jalan-jalan itu tidak diimunisasi sejak lahir sampai sekarang. Alhamdulillah dia juga kebal dari berbagai macam penyakit. Itu umur 4 bulan sudah pernah diajak ke Cirebon, umur 7 bulan diajak lagi ke Banyuwangi, umur berapa bulan lagi diajak, sering jalan-jalan ke Jakarta, kemarin ikut sudah Akbar. Padahal Jakarta itu kalau kita tempuh dengan bus, satu kali jalan sehari semalam, itu PP, berarti 3 hari 3 malam dalam perjalanan, tidak rewel dan tidak kena penyakit sama sekali. Kenapa kok saya tahu? Karena itu adalah anak saya. Itu adalah foto dari terapi Al-Quran. Itu umur 12 bulan dia sudah bisa jalan. Ini umurnya setahun persis. Jadi kalau menurut saya ini imunisasi yang terbaik adalah Al-Quran. Tidak ada yang lain. Karena itu Al-Quran akan memberikan kita tadi syifa atau penyembuh, obat. Itu janjinya Allah, bukan janjinya non-muslim. Kalau kita Islam, maka kita akan lebih percaya kepada Allah daripada kepada non-muslim. Kalau kita benar-benar orang Islam, kita akan lebih percaya dengan informasi yang ada di dalam kitab suci kita daripada info yang beredar di dunia maya. Karena apa? Kita orang muslim, Al-Quran itu otentik. Mulai zaman diturunkannya tahun piro sampai hari ini tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran. Dan kalaupun ada yang memalsukan, pasti akan konangan. Apa konangan? Oh iya, ketahuan. Konangan pasti akan ketahuan. Karena apa? Allah sendiri yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Al-Quran adalah imunisasi yang terbaik bagi anak-anaknya orang Islam. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau jenengan mau berbeda, monggo. Kalau mau mengikuti saya, berarti jenengan harus istiqomah, anaknya dengerin baca Al-Quran setiap hari. Itu menjadi imunisasi yang sangat luar biasa sekali. Bacakan. Kalau nggak sempat baca gimana? Saya nggak bisa baca, Ustaz. Setel nih, apa nih? Murotal di HP, template nih. Ayo. Karena apa? Itu pun akan bermanfaat. Jadi seperti yang kupasan saya di awal, bacaan yang tepat dengan tajwid yang tepat, maka akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Nek gak percaya bu, mari ini jenengan setel murotal sing suaranya enak, jenengan seneng. Bu, Syekh sopo? Yang penting butuh Syekh Kidul, Syekh Lor, Syekh Kulon, entah itu Syekh Misali atau Syekh siapapun. Coba jenengan setel, lalu dengarkan. Lek rumakno aja disambi omong-omongan, aja disambi nyapu, aja disambi ngulek sambel. Tapi jenengan duduk, diam, meneng, cep, lalu dengarkan. Jenengan hatinya masuk ke dalam lantunan ayat-ayat itu. Lek jenengan dalam hati tidak kertas itu perlu diperiksa. Tapi kok hatinya justru mati. Coba sampean coba. Karena apa? Nah, ada sebuah ayat yang mengatakan ketika Al-Quran dibaca, maka angsit itu menencep itu gak obah. Seperti kita mendengarkan khotbah. Kalau kita mendengarkan khotbah itu di sana tadi itu apa tuh?
sholat Jumat sudah dibaca apa sih? Harusnya mendengarkan khotbah apa? Memperhatikan khotbah, tidak memperhatikan HP. Artinya menencep angsit itu menencep, bahkan nenek sandi rame gak oleh di eling seperti itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, menencep supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, kalau kita mendengarkan secara menencep tadi, rahmat Allah turun. Nah, kalau kita sambil omong-omongan, rahmat Allah nggak turun, makanya tidak ngefek. Jadi jangan salahkan kalau kita setiap hari mendengarkan murotal, tapi tidak ada efeknya dalam hati. Lawang lagi ngomongnya kalau SMS-an, jadi udah ngefek. Oh, di situ perintahnya angsit, menencep, jadi turun. Jadi coba 5 menit saja, nanti dengan coba dalam hati itu ada perubahan kan? Kalau nggak ada perubahan selama 5 menit, tambah lagi 5 menit lagi. Kalau tidak ada perubahan lagi, tambah lagi 5 menit lagi. Nek tetap gak ada perubahan, cepet-cepet sampai periksanya nanti sampai. Karena apa? Mungkin juga hatinya bisa mati. Hati itu bisa mati. Kalau lama tidak melakukan sebuah kebaikan, lama-lama hati itu akan mati. Hati itu seperti cermin. Ketika kita melakukan dosa, hati kita akan ternoda. Tak titik, tik. Melakukan dosa mana? Titik mana hitam. Tek. Kayak cermin ketemplean mangsi. Tik, tik, tik. Kalau setiap hari ketemplean, gak pernah dihapus, maka lama-lama cermin itu tidak bisa untuk mengocok. Apa mengocok? Milo, cermin itu. Jangan salahkan cerminnya. Karena apa? Memang cerminnya kotor, nggak bisa dipakai, harus dilap dulu. Mengelapnya hati bagaimana? Salah satunya itu tadi, mendengarkan Al-Quran tadi setiap hari, kontinu. Maka hati kita menjadi empuk. Kalau hati sudah menjadi keras, kerasnya batu bisa untuk membangun. Tapi kalau kerasnya hati, nggak usah iyo popo. Dikandani kaya po aja gak kena, gak gugu. Masuk kuping tengen, mlebu kuping masuk kuping tengen, metu kuping iwo. Jadi tambah ngowos. Buat yang ngandani nanti kesel, dia gak akan masuk karena hatinya atos tadi. Gitu. Jadi intinya adalah Al-Quran adalah obat, baik itu obat jasmani maupun obat rohani. Jadi imunisasi yang paling tepat, yang paling utama bagi anak-anak kita adalah Al-Quran. Bacakan Al-Quran setiap hari, itu berarti telah mengimunisasi anak-anak kita. Kita kan kadang-kadang males loh, jadi ingin enaknya saja, suntik saja, tes 3 bulan kemudian beres. Itu. Jadi itu salah sebetulnya. Jadi imunisasi yang paling baik adalah bacakan anak-anak kita Al-Quran, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Maka anak-anak kita insya Allah akan terbebas dari berbagai macam penyakit, karena kekebalan tubuhnya akan tumbuh dengan sendirinya dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, bisa diceritakan sedikit Ustaz terkait pengalaman didik anak Ustaz yang umur 1 tahun sekarang. Ya. Baik, pengalaman, baik itu mungkin pengalaman pribadi atau pengalaman yang orang lain. Pengalaman pribadi saya itu, saya memang mengenal dunia terapi Al-Quran untuk ibu hamil itu ketika saya berada di Malang. Walaupun toh saya itu insya Allah oleh Allah dianugerahi untuk hafal Al-Quran sejak tamat MTS. Akan tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan, apakah itu berdampak atau tidak kepada anak yang kita bacakan atau tidak, itu saya tidak tahu. Tahunya tidak di Malang ini, dan tahunya pun karena terpaksa. Saya itu dipaksa untuk tahu. Karena apa? Di Malang itu
mendirikan sebuah klinik yang untuk terapi Al-Quran. Sedangkan saya justru menggawangin itu. Saya katakan, saya nggak ada pengalaman. Lama-lama juga berpengalaman. Dengan dulu nikah juga nggak pengalaman dulu. Jadi ada. Kalau ya mungkin kalau Budo dan Rondo itu sudah ada pengalaman. Kalau yang masih cewek-cewek kan mau nikah nggak nunggu jadi apa namanya, nggak nunggu pengalaman punya suami dulu kan. Tapi nyatanya juga jadi anak kan. Jadi akhirnya baik, saya mempelajari tentang terapi Al-Quran. Ayat ini dibaca, ayat ini dibaca, ayat ini dibaca. Setelah itu saya tes, kemudian Allah ternyata mungkin meridhoi itu. Istri saya hamil. Nah, lalu saya jadikan kelinci percobaan tentang terapi Al-Quran. Jadi mulai kehamilan pertama saya suruh baca amalan-amalan yang ada di buku ini. Hamil kedua ganti buku, hamil ketiga ganti buku lagi, sampai ke 9. Karena saya pernah ingat Dr. Heni, spesialis kandungan, beliau adalah direktur rumah sakit Bandung, mengatakan bahwa perempuan hamil wajib mengkonsumsi vitamin P. Dan ditanyakan, apa dok vitamin P itu? Quran. Tidak ada overdosisnya itu. Gue sampai nanti moco teno ya gak apa-apa. Jadi gak overdosis. Nah, akhirnya dengan keyakinan itulah saya coba hamil kedua, bulan kedua, ketiga, keempat, sampai pasca melahirkannya. Ternyata umur 7 bulan dalam kandungan divonis untuk sesar operasi. Jadi dokter SPB-nya mengatakan, Pak, ini ketika melahirkan harus operasi. Lah kenapa dok? Apa jalannya buntu harus operasi? Saya mengatakan seperti itu. Ya enggak buntu, tapi ada beberapa faktor yang harus menyebabkan operasi. Pertama, dia ada lilitan di leher, kali pusat 2 kali ubutan. Apa masuk betan nih mas? Itu. Yang kedua, jarak antara anak yang pertama dan yang kedua itu jauh. Karena anak saya yang pertama itu sekarang umur 13 tahun, lalu punya adik yang umur setahun ini. Nah, ketika saya menggawangi terapi Al-Quran langsung diberikan ini. Jadi untuk praktek. Terus yang ketiga waktu itu 7 menit aja. Terus 10 menit siap, lebih cepat lebih baik katanya saudara. Jadi setelah itu akhirnya saya nekat. Ketika kenekatan saya nggak mau sesar dan istri saya juga nekat nggak mau sesar, dokternya angkat tangan, saya nggak mau nolong. Nggak apa-apa dok, ditolong sama dukun bayi saja nggak apa-apa, yang penting bisa selamat anak dan ibunya, lancar. Oh ya udah kalau gitu, akhirnya nekat. Ternyata ketubanya pecah duluan. Itu membuat saya deg-degan. Apa memang benar operasi? Saya bawa ke kliniknya klinik Daku Sehat dalam promosi saya ini. Ke klinik saja ditangani oleh bidan sama perawat. Wes tangan ono. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Gak apa-apa, aku tanggung jawab. Setelah ditangani jam 10 sampai jam 3 malam itu cuma buka 1. Dari buka 2 masuk ke buka 3. Oh, sawi batin gue. Padahal bukanya sampai 10. Itu meneh dengan kapan? Ternyata jam 3 sampai jam adzan subuh itu langsung buka ke 8. Pas. Dari buka ke 8, 5 menit kemudian langsung buka 10. Dari 5 ke 10, 5 menit kemudian lahirlah dia brojol. Ternyata lilitannya turun ke kaki, bobotnya 4 kilo. Gitu. Ternyata selamat dan mudah. Itu yang pertama pengalaman saya. Terus yang kedua, terus stimulus Quran tidak saya hentikan dari situ. Ketika dia sudah lahir, maka bacaan Quran terus saya dengarkan, baik itu lewat mulut saya, mulut istri saya, dan mungkin mulutnya HP. Terus saya langsungkan seperti itu. Bacaan Al-Quran dan juga tentang ceramah-ceramah Islam. Dan hasilnya anak saya itu, kalau jenengan lihat sekarang, dia itu bisa menirukan omongan yang ringan-ringan. Dan gerakannya sudah segesit itu, umur 1 tahun. Itu adalah pengalaman saya tentang terapi Al-Quran. Anak saya yang pertama itu dulu tidak distimulus dengan seperti ini, dan dia pakai imunisasi. Ternyata ketika hujan seperti ini dia pasti pilek.
tapi dia alhamdulillah oleh Allah diberikan kekebalan yang berlebih daripada kakaknya. Dia nggak pakai imunisasi sama sekali, imunisasinya pakai Quran. Kalau anak saya yang pertama, imunisasinya pakai tadi itu, ginjalnya ketek, terus babi dan macam-macam itu. Ternyata dia itu gampang sakit. Itu mas. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak Ustaz. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kami buka 2 pertanyaan. Oke. Mbak yang biru sama yang jilbab ungu. Silakan maju. Maju ke depan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi, bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang ibu yang tidak hafal Quran bisa melahirkan anak yang nantinya itu bisa menghafal Quran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanyakan dari pernyataan Ustaz tentang tentang baru lahir terus berikan kurma dan madu. Nah, dari sisi lain di sini saya menanyakan mengenai ASI eksklusif. Dimana ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI sejak dia lahir sampai usia 6 bulan tanpa diberikan apapun kecuali ASI. Nah, kalau tadi dari Al-Quran, dari Ibu Ustaz menyatakan bahwa diberikan madu dan kurma itu bagaimana Ustaz? Sebaiknya kita tetap seperti itu, tapi akhirnya tidak jadi ASI eksklusif atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dijawab? Baik. Pertanyaan Mbak yang pertama tadi, apakah ibu yang tidak hafal Quran bisa melahirkan mempunyai anak yang hafal Al-Quran? Baik, saya jawab insya Allah bisa. Karena apa? Ibu dan bapak saya itu tidak hafal Al-Quran, dan alhamdulillah saya oleh Allah diberikan amanah untuk hafal Al-Quran. Ini adalah bukti satu yang nyata. Bagaimana caranya? Ternyata ibu dan bapak saya itu adalah orang yang tidak taat beribadah. Ayo, tidak taat beribadah. Maksudnya tidak taat beribadah itu apa? Bapak saya itu gak iso maca Quran belas enggak. Dan belas gak iso. Alif bengkong itu gak ngerti. Tahu jeneng alif bengkong? Alif bengkong itu alif layinah. Wadduha itu kan ada bengkongnya ya. Itu kan sebenarnya kalau dibilang wadduhaya itu adalah alif layinah di situ. Nah, jadi bapak saya, kalau ibu saya sih waktu mending bisa moco akhirnya bertak gaduh. Nah akhirnya saya berpikiran saya harus memutus mata rantai itu. Bapak saya, mbah saya, buyut saya tidak hafal Al-Quran, maka saya harus memutus rantai itu. Saya ke bawah, saya dan anak-anak saya, keturunan saya mudah-mudahan dijadikan penghafal Al-Quran. Akhirnya hafal Al-Quran. Itu dulu komitmen saya. Dan ternyata kalau jenengan mengatakan apakah bisa seorang ibu yang tidak hafal Quran anaknya bisa menjadi penghafal Quran, sangat bisa sekali. Karena apa? Nabi